Shalom dan selamat pagi bagi kita semua jemaat Tuhan yang terkasih. Jumpa kembali dalam ibadah online tanggal 24 Januari tahun 2021. Dan saya percaya kita semua di dalam berkat dan dalam kasih penyertaan Tuhan. Pada minggu hari ini kita akan kedatangan tamu, yaitu Pendeta Dewi Anggreni. Beliau adalah Gembala Sidang dari Gereja Metodis Indonesia Pekanbaru. Oleh sebab itu mari kita persiapkan hati dan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan saya yakin bahwa itu akan sangat memberkati kita semua. Seperti biasanya saya akan menampilkan petugas minggu depan di layar. Dan kiranya setiap petugas yang dipercayai untuk melayani Tuhan, kiranya kita sama-sama menyiapkan hati kita untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dan juga untuk persembahan secara online juga saudara dapat lihat di layar. Dan jika saudara mau memberikan secara cash atau tunai, saudara langsung saja menemui bendahara gereja kita. Saudara-saudari, ada satu ayat firman Tuhan yang akan saya bacakan bagi kita untuk pagi hari ini yang diambil dari Lukas pasal 8 ayat 21 yang berkata, tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Oleh sebab itu kita selaku orang percaya, mari kita bukan hanya sekedar menjadi orang yang mendengarkan firman Tuhan, tapi kita juga melakukan firman Tuhan. Amin. Mari saya ajak kita semuanya untuk sama-sama menyiapkan hati dan diri kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. So, selamat menikmati ibadah minggu ini dan shalom. Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi semuanya. Salam sukacita buat kita semuanya. Kita boleh lakukan ibadah kita, baik itu di rumah kita maupun di gereja ini. Kita percaya pada hari ini Tuhan pasti ada bersama dengan kita. Kita mau tundukkan kepala kita, kita minta hadirat daripada Tuhan, kita siapkan hati kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan membaca pengakuan iman rasuli di dalam bahasa Indonesia. Pengakuan iman rasuli, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Responsoria, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntun, dan tidak untuk selama-lamanya ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Sama-sama. Bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Amin. Marilah kita menyembah Tuhan, kita mau bermazmur bagi Tuhan, karena Tuhan layak kita sembah. Amin. Kita mau nyatakan kasih Tuhan pada hari ini. Kita mau terus menyembah Tuhan. Sembah Kau Rajaku, sebab mulialah namamu.
sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Takut dan ragu, karena Kau ada dalamku. Kan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Kami mau menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku sembah Kau Rajaku. Ku sembah Kau Rajaku, sebab mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Takut dan ragu, karena Kau ada dalamku. Takut dan ragu, karena Kau ada dalamku. Kan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Biar alam raya seisi semesta bertelut memandang-Mu. Buat seluruh karya-Mu, oh Yesus, Engkaulah Raja termulia. Biar alam raya seisi semesta bertelut memandang-Mu. Buat seluruh karya-Mu, oh Yesus, Engkaulah Raja termulia. Kan ku nyatakan kebesaran, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Kan ku nyatakan kebesaran, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Yesus penyelamatku. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan, karena Engkau layak kami sembah. Engkaulah Tuhan dan Raja kami Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Pada hari ini kami mempersembahkan hati kami, jiwa kami hanya kepadamu Tuhan. Bila Engkau yang berkehendak, ya Engkau memegang kami Tuhan.
Engkau akan melingkupi kami Bapa. Kami percaya pada hari ini Engkau ada bersama dengan kami. Kau jauhkan kami dari setiap gangguan, cobaan dan juga kuasa-kuasa iblis. Biar Engkau nyatakan Tuhan, biar Engkau yang berkarya, Engkau bekerja di dalam hati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Apakah ada sukacita buat kita semuanya? Luar biasa. Luar biasa, kita percaya pada hari ini kita mau bersuka, baik itu di gereja maupun di rumah kita masing-masing, yang akan melakukan pujian untuk Tuhan. Amin. Mari kita dengan semangat karena kita tahu Tuhan adalah benteng kita, Tuhan adalah penyelamat kita. Karena Dia dari awal dan akhir, Dia terus mau menjaga kita. Karena kita percaya Tuhan adalah benar. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Bersamamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Gunung batuku, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku. Akan ku takut, kuasa-Mu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kita berikan sorak-sorak buat Tuhan kita, amin. Karena kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang benar, amin. Kita pada hari ini akan mendengarkan firman Tuhan. Sebentar lagi kita percaya pada hari ini firman Tuhan adalah makanan daripada rohani kita. Pada hari ini kita percaya kita mau serahkan seluruh hidup kita. Karena kita haus akan firman Tuhan. Karena kita percaya kita adalah miliknya Tuhan. Amin.
Firman-Mu yang menerangi jalanku, tangan-Mu selalu memegangku. Janji-Mu yang menguatkan hatiku, ku berserah kepadamu. Sekali lagi kita katakan, Firman-Mu, Firman-Mu yang menerangi jalanku, tangan-Mu Tuhan memegangku, Tangan-Mu selalu memegangku. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu yang menguatkan hatiku, ku berserah kepadamu. Inilah hidupku, inilah jiwaku, penuh dengan pengharapan yang baru. Bentuklah hatiku sesuai kehendakmu. Yesus, aku milik-Mu. Kami adalah milik-Mu Tuhan. Kami mau Engkau bentuk ya Bapa, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Inilah hati kami, jiwa kami Tuhan. Kami berserah pada Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Firman-Mu yang menerangi jalanku, tangan-Mu selalu memegangku. Janji-Mu yang menguatkan hatiku, ku berserah kepadamu. Inilah hidupku, inilah jiwaku, penuhi dengan pengharapan yang baru. Bentuklah hatiku sesuai kehendak-Mu. Yesus, aku milik. Inilah jiwa kami, inilah hati kami ya Tuhan. Inilah hidupku, inilah jiwaku, penuhi dengan pengharapan yang baru. Bentuklah hatiku sesuai kehendak-Mu. Yesus, aku milik-Mu. Inilah hidupku, inilah jiwaku. Kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Seluruh hidup kami dan jiwa kami kepada-Mu ya Bapa. Yang baru, bentuklah hatiku sesuai kehendak-Mu. Yesus, aku milik-Mu. Yesus, aku milik-Mu. Yesus, aku milik-Mu. Yesus, Yesus, aku milik-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan hidup kami kepada-Mu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih. Saya bersyukur dan berterima kasih karena walaupun jauh
tapi saya boleh tetap hadir di tengah-tengah saudara melalui pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Boksu dan juga untuk Bapak Ibu Majelis yang mempercayakan pelayanan firman Tuhan kepada saya pagi ini. Sebelum kita berdoa, merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu, Engkau memberikan kepada kami kehidupan sampai pada saat ini. Engkau memberkati kami, mencukupkan apa yang kami butuhkan, memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, dan menopang kami di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih kepadamu untuk pemeliharaanmu atas jemaat ini. Terima kasih Engkau memberikan kepada mereka kesetiaan dan ketekunan di dalam mengikut Engkau dan melayani Engkau. Tuhan, berkatilah mereka semua di dalam hidup mereka. Bapa yang baik, kami juga berterima kasih kepadamu. Hari ini kami boleh bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Tuhan memberkati agar melalui firman-Mu ini kami bertumbuh semakin mengenal Engkau dan semakin berkenan kepada Allah. Berkatilah waktu ini, di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema menjadi pendengar dan pelaku firman. Kita akan membaca Alkitab kita dari Yakobus pasal yang pertama, ayat 22 sampai ayat 27. Yakobus pasal yang pertama, ayat 22 sampai ayat 27. Saya akan membaca untuk kita semua. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, dia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, dia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, ada seorang pria yang rajin sekali pergi ke gereja. Dia suka mendengar khotbah yang bagus dan dia juga sangat gemar mendiskusikan kebenaran Alkitab. Dia dan keluarganya mengikuti ibadah dengan setia 2 kali 1 minggu. Jadi artinya ada ibadah tengah minggu dan ada ibadah hari Minggu. Tapi sayang sekali Bapak Ibu Saudara-saudara, di rumahnya pria ini adalah seorang yang kejam. Bahkan dia pernah memukul istrinya. Kalau anak-anaknya tidak usah dibilang lagi, sering sekali mendapatkan pukulan. Ketika mengetahui hal ini, pendeta tempat dia beribadah mencoba untuk berbicara dengan pria ini. Dia memperingatkan kalau pria ini terus-menerus melakukan kekerasan, maka pada satu hari nanti dia akan ditinggalkan kesepian dan tidak akan dicintai oleh siapapun. Tetapi pria ini tidak menghiraukan teguran dari pendetanya.
Dia terus tidak berubah di dalam kehidupannya sampai akhirnya istrinya benar-benar meninggalkan dia dan putrinya yang sudah menikah menolak dia. Nah, saudara-saudara, perkataan pendetanya menjadi sebuah kenyataan dan saat ini dia menjadi orang yang sangat kesepian dan ditolak oleh keluarganya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, hari ini kita akan mempelajari apa yang dikatakan oleh Yakobus di dalam pasal pertama ayat 22 sampai 25 khususnya. Saya yakin bahwa kita semua, Bapak Ibu, sudah pernah mendengar tentang hal ini. Bagian firman Tuhan ini sangat akrab dengan diri kita, dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Saya tidak tahu sudah berapa kali saudara mendengarkan topik ini dibicarakan, yaitu menjadi pendengar dan menjadi pelaku firman. Nah, saudara, Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya gereja tidak kekurangan orang-orang yang mau mendengarkan khotbah. Kita semua sangat senang mendengar khotbah. Bahkan ada orang-orang yang rela mengeluarkan uang cukup banyak sebagai ongkos atau sebagai uang pendaftaran untuk bisa mengikuti sebuah seminar pembinaan iman dan mendengarkan pengkhotbah terkenal untuk berkhotbah. Kalau kita mendengar, di gereja ini atau di tempat ini ada pendeta besar yang datang untuk berkhotbah, nah kita juga sering sekali mengorbankan waktu kita, tenaga kita, uang, supaya kita bisa pergi untuk mendengarkan khotbah ke tempat itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, pertanyaannya adalah apakah semangat mendengarkan khotbah ini membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang sangat mengasihi firman Tuhan dan sangat giat di dalam melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini adalah poin yang penting dari hal ini. Dan saya yakin jawabannya tidak selalu. Sering sekali kita hanya menjadi pendengar saja dan kita tidak melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Akibatnya kita seperti orang-orang yang makan banyak makanan. Kemudian kita akan mengidap banyak penyakit seperti kolesterol, darah tinggi, diabetes. Nah, itulah akibat terlalu banyak mengkonsumsi dan tidak pernah mengeluarkannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Rasul Yakobus mengatakan kepada kita, agama dan semangat yang sejati dari iman kita terwujud di dalam tindakan mendengar dan menjalankan firman Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar mendengar saja, tetapi harus menjalankan firman yang kita dengar. Mari kita memperhatikan ayat 22 ini baik-baik. Rasul Yakobus tidak mengatakan bahwa mendengar itu tidak penting. Tidak. Sebaliknya, Yakobus mau menekankan kepada kita mendengar firman Tuhan adalah syarat untuk melakukan firman tersebut. Kadang-kadang kita mendengar sebagian orang Kristen berkata seperti ini.
Nggak usah belajar firman Tuhan banyak-banyak. Nggak usah ikut PA. Atau nggak perlu belajar teologi kekristenan. Semua pengetahuan itu cuma akan membuat kita sombong. Dan akhirnya nanti kita akan jadi orang Farisi. Sebagian orang mengatakan, oh kami nggak mau buang waktu banyak untuk belajar Alkitab. Yang perlu kita lakukan, yang perlu kita tahu hanyalah tentang kasih. Nah, itulah beberapa tanggapan orang-orang Kristen yang enggan untuk belajar firman Tuhan lebih dalam. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, ini ada bahayanya. Kalau mereka tidak peduli dengan Alkitab dan pengetahuan akan firman Allah, maka dengan standar apakah mereka menjalankan kehendak Tuhan itu? Dengan standar apakah mereka akan mengukur kasih yang mereka katakan itu? Saya khawatir jangan-jangan kasih di dalam pikiran mereka akan didasari kepada pemahaman mereka sendiri. Tetapi bukan sesuatu yang alkitabiah. Mereka juga tidak akan mampu menaati kehendak Allah karena pemahaman dan pengetahuan mereka akan firman Tuhan sangat sedikit. Karena itu saudara-saudara penting untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita meremehkan arti penting dari firman Allah dan menjalankan firman berdasarkan pemahaman kita sendiri, maka kita akan menjadi orang-orang yang mengandalkan amal baik di dalam keselamatan. Harap kita memperhatikan ayat 22 ini baik-baik. Yakobus tidak mengatakan bahwa mendengar firman Tuhan itu tidak penting. Tetapi Yakobus mengatakan supaya kita bukan hanya menjadi pendengar saja. Persoalan yang dibahas oleh Yakobus di dalam ayat 24 sampai 25 adalah ada orang yang mendengarkan firman Tuhan kemudian dia melupakannya. Mendengar firman ini sangat penting. Di dalam ayat 19 Yakobus menekankan hal lain lagi. Dan salah satunya dia katakan agar kita menjadi orang-orang yang cepat di dalam hal mendengarkan. Tuhan Yesus di dalam ajarannya juga selalu menekankan siapa bertelinga hendaklah dia mendengar. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, jadi sebelum kita melakukan firman Tuhan, perlu bagi kita untuk mendengar firman itu secara seksama. Nah, mengapa begitu penting menjadi pendengar sekaligus pelaku firman? Saudara Bapak Ibu yang terkasih, Rasul Yakobus mengajukan satu perumpamaan tentang seseorang yang sedang bercermin di dalam ayat 23 dan 24. Apa hal pertama yang paling sering kita lakukan, yang paling suka kita lakukan di saat kita bangun tidur? Atau sebelum kita meninggalkan rumah untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan kita. Hal yang paling sering kita lakukan adalah bercermin.
Mengapa kita mau bercermin sebelum kita melakukan sesuatu? Kita berharap dengan bercermin, kita bisa melihat apakah penampilan kita sudah rapi atau belum. Apakah rambut kita sudah tersisir dengan rapi atau masih awut-awutan. Kita mau memastikan kerah baju kita ini sudah dilipat dengan benar. Kita mau memastikan bahwa pakaian kita sudah masuk ke dalam celana atau rok kita dan kita sudah tampak rapi. Nah, saudara Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita perlu memastikan diri kita sudah cukup baik sebelum kita keluar supaya kita tidak ditertawai orang karena kita terlihat aneh. Salah satu manfaat utama dari cermin adalah untuk menjaga penampilan kita supaya tetap baik. Coba kita bayangkan seandainya di dalam dunia ini tidak ada benda seperti cermin atau logam yang bisa memantulkan diri kita atau bayangan kita sendiri. Kita tidak akan pernah bisa melihat diri kita. Yang kita lihat setiap hari adalah kejorokan, ketidakrapian, dan keburukan orang lain. Dan yang lebih parah lagi, kita tidak bisa melihat keburukan dan kekotoran diri kita sendiri. Tanpa cermin, kita tidak akan bisa menjaga penampilan kita. Nah, satu pertanyaan lagi, seberapa sering kita melihat cermin dalam satu hari? Berapa kali? 2 kali, 3 kali, 4 kali? Saudara, menurut sebuah survei dikatakan umumnya orang bercermin 8 sampai 10 kali dalam sehari. Nah, benar tidak? Nanti Bapak Ibu saudara-saudara yang akan pastikan ya. Sedangkan dalam sebuah survei yang lain dikatakan orang bisa bercermin hingga 60 sampai 70 kali dalam sehari. Nah, itu termasuk lirikan sekilas untuk melihat bayangan di cermin toko atau di layar kamera handphone. Kebanyakan orang bercermin untuk tujuan memeriksa penampilannya. Termasuk apalagi para wanita ya. Selalu ada cermin di dalam handbagnya. Selesai makan bercermin dulu. Apakah lipstiknya masih cukup merah atau perlu ditambah lagi? Bercermin adalah bagian kehidupan kita sehari-hari dan sangat sering untuk kita lakukan. Nah, demikianlah Rasul Yakobus ingin memberitahukan kepada kita bahwa firman Allah itu juga seperti cermin yang dapat dipakai untuk membantu kita menjaga penampilan dan kebersihan batin kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan itu seperti cermin untuk kita agar bisa terus membenahi diri kita. Sebagian orang Kristen kadang-kadang menerapkan firman Tuhan kepada orang lain dan bukan kepada diri sendiri. Benar ya? Kadang kita juga pernah melakukan hal ini. Waktu kita dengar firman Tuhan, apa yang ada dalam pikiran kita? Apakah kita akan berkata, "Ya Tuhan, saya akan berubah"? Atau ketika kita mendengar firman Tuhan, kita akan berkata, "Ayo ane sayang bobolang bolai. Nasi ulai ini cocok kali dengan dia."
Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, bukankah hal ini sering kita lakukan di dalam kehidupan kita? Kita menerapkan firman Tuhan untuk orang lain dan bukan untuk diri kita sendiri. Kita memakainya untuk mencela orang lain dan bukan untuk memperbaiki diri kita sendiri. Dan inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 7. Orang Kristen semacam ini melihat selumbar di mata saudaranya, tetapi tidak melihat balok di matanya sendiri. Dan ini sangat disayangkan sekali kalau kita mendengarkan firman Tuhan dengan cara seperti ini. Ini ibaratnya seperti kita membawa sebuah cermin, lalu kita menghadapkannya ke wajah-wajah orang lain, tapi kita tidak pernah memakainya untuk mencermin diri kita sendiri. Saudara, Bapak, Ibu yang terkasih, mari kita berubah dalam hal ini. Setiap kali kita membaca, kita mendengar firman Tuhan, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menjadikannya sebagai cermin bagi diri kita sendiri dan mempraktekkan firman itu di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, Bapak, Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kali kita mempelajari firman Tuhan, firman itu akan mengingatkan kita pada berbagai hal. Misalnya, satu kali kita mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kita tentang berbagai kekurangan di dalam sikap kita terhadap orang lain. Nah, setelah kita mendengar itu, bagaimana kita berespon? Oh, kita perlu meminta maaf dan membereskan urusan dengan orang yang bersangkutan. Kalau firman Tuhan yang kita dengar itu mengingatkan kita untuk mengerjakan sesuatu, maka mari kita melakukannya dan mempraktekkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain menyuruh kita untuk mendengar firman Allah, Yakobus juga mengingatkan kita secara terus-menerus meneliti firman Tuhan tersebut. Apa artinya ini? Artinya saudara-saudara, yang dimaksud dengan kata meneliti adalah kita belajar secara teratur, tidak henti-hentinya dan terus-menerus. Kita tidak boleh memiliki sikap yang santai, memanjakan kehendak pribadi di saat kita mendengar atau melakukan firman Tuhan. Nah, saudara, Bapak, Ibu yang terkasih, bagaimana kita menyikapi firman Allah yang tiap minggu kita dengarkan atau setiap hari kita baca di dalam perenungan pribadi kita? Apakah kita mendengar, membaca untuk melakukan, atau kita mendengar, membaca untuk melupakannya? Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebagai orang-orang Kristen, kita diajak, kita dinasihatkan oleh Yakobus supaya kita menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita perlu mempraktikkan apa yang kita dengarkan. Dan kita bukan hanya perlu mempraktikkan, tapi kita harus terus-menerus melakukannya. Nah, dengan demikian
maka kita akan mengalami Allah dan kita akan diberkati melalui kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan ini. Nah, saudara, Bapak, Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah itu adalah sesuatu yang sangat indah dan sangat baik di dalam kehidupan kita kalau kita mendengar dan melakukannya. Pada satu hari, saudara-saudara, ada satu orang bapak, ya, dia mendengarkan Injil yang diberitakan oleh seorang pendeta, lalu dia bertobat dan menerima Tuhan Yesus. Sejak hari pertobatannya itu, dia menjadi orang yang sangat gemar membaca Alkitab. Alkitab itu dia taruh di meja tokonya. Kebetulan dia membuka toko kelontong. Semua ada di toko itu. Palu gada, palu mau gua ada gitu ya. Jadi dia membuka toko kelontong seperti itu. Nah, saudara-saudara, dia memanfaatkan waktu senggangnya ketika orang tidak berbelanja untuk membaca Alkitabnya. Itulah saking dia sangat gembira membaca dan belajar firman Tuhan. Satu hari, bapak majelis gereja datang mengunjungi Suk ini di tokonya. Lalu mereka melihat toko itu, dan tiba-tiba salah seorang dari bapak-bapak majelis itu bertanya. Dia bilang, itu buku apa? Sambil menunjuk sebuah buku kitab di atas meja tersebut. Lalu Suk itu berkata, oh, ini Alkitab yang diberikan oleh Bapak Pendeta pada waktu saya menerima Yesus sebagai juru selamat. Bapak majelis ini kemudian berkata, lu mana esai aneh, itu sengkeng si siong te walai, cumi sulut cokau aneh lasam, engkai lu ai pau cei, mai co lasam. Wah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Suk ini dia bingung dan dia berkata, dia katakan, saya tidak tahu akan hal itu. Yang saya tahu sekarang, semakin Alkitab saya ini jorok, hidup saya semakin bersih. Dan semakin Alkitab saya rusak, hidup saya ini semakin baik. Semakin Alkitab saya ini buruk, hidup saya sekarang bahkan menjadi semakin indah. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seberapa kita mencintai firman Tuhan, sebegitu banyak jugalah firman itu bekerja di dalam hidup kita, mengubahkan kita. Kalau kita melakukannya dengan setia di dalam hidup kita, maka kita akan menemukan diri kita semakin baik dan semakin indah. Dan kita akan jadi berkat untuk orang banyak. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, berapa banyak sudah firman Tuhan yang engkau dengarkan? Berapa banyak kali sudah Alkitab kita baca? Seberapa banyak dia mengubahkan hidup kita, dan seberapa banyak kita sudah mempraktekkannya dalam kehidupan kita. Kalau kita melupakannya setelah kita baca dan mendengar, maka itu sama saja dengan bercermin, lalu kita lupa bagaimana rupa kita. Nah, saudara, Bapak, Ibu yang terkasih, mari kita melakukan apa yang Yakobus katakan, supaya kita bukan hanya jadi pendengar, tapi kita juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih hari ini firman-Mu mengingatkan kami, supaya di dalam hidup ini kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi kami menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami.
Tolonglah kami yang lemah ini supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan Engkau dan memuliakan-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa, sekali lagi Tuhan, berkatilah jemaat-Mu di Pangkalan Berandan ini. Engkau memberikan kepada mereka anugerah-Mu yang berlimpah. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan berkati untuk boleh berhasil. Di masa-masa pandemi yang sulit ini, biarlah tangan kasih-Mu yang terus menopang mereka. Anak-anak yang studi, Tuhan juga pimpin, berkati agar mereka boleh belajar dengan baik, bersemangat, dan masa depan mereka indah karena berjalan dengan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang melayani di gereja ini, Tuhan memberikan kepadanya sukacita, gairah, semangat, kasih, kesabaran, dan kiranya pelayanannya memberkati jemaat Tuhan, bahkan masyarakat di kota ini. Tuhan berkati keluarganya, Semu dan anak-anak, Engkau yang menyertai mereka sehingga mereka boleh hidup di dalam sukacita dan pemeliharaanmu selalu limpah atas mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga, anugerah-Mu-lah, kasih-Mu-lah yang menyertai anak-anak-Mu semua di tempat ini. Demi nama Tuhan Yesus yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们一见试探。拯救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。普天之下，万国万民，齐声赞美父子圣灵，三位。同用同尊，万有之言，万福之本。Amin. Mari kita terima berkat yang berasal daripada Tuhan saja. 但愿我主耶稣基督的恩惠，天父上帝的慈爱。以圣灵的感动常与我们同在，从今时直到永永远远。Kiranya kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita sekalian, mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh Bapak Ibu Saudara-saudari. Baik, selamat pagi, selamat hari Minggu, Shalom, dan kiranya Tuhan yang memberkati kita dalam segala aktivitas yang kita lakukan dalam satu minggu hari ini. Tuhan memberkati, sampai jumpa lagi.